mau perawat, mau bidan, dan tenaga kesehatan yang lain, itu acuannya adalah kurikulum. Gitu. Kurikulum dan turunannya. Gitu. Ya. Nah, ini tujuan belajar kita sesi ini, ya diharapkan nanti teman-teman bisa menerapkan kebijakan rumah sakit pendidikan ini kayaknya tadi soal kolaborasi ya, dan juga tentang kurikulum. Nah, ini yang tujuan belajar sesi ini adalah terkait dengan kurikulumnya nanti dalam mengimplementasikan praktek praktik dalam pembelajaran klinis. Ini outline-nya, paling atas kita nanti akan review untuk dia akan sharing tentang KKNI itu apa, terus kurikulum pembelajaran klinik, dan juga nanti terakhir kompetensi yang akan membimbing teman-teman ke materi berikutnya. Oke, baik. Nah, mungkin apa ya? Ya, ini sebenarnya rangkuman. Isinya landasan hukum, kebijakan nasional, dan juga kebijakan institusi dan sebelum pendidikan tinggi. Nah, nggak akan dibahas lengkap ya, karena udah pusing ya kalau sakit gitu. Nah, intinya adalah dalam membentuk atau menyusun kurikulum suatu program studi, kurikulum di suatu kampus, ya misalnya teman-teman di sini ada bidan, dokter, perawat. Ya, kurikulum khususnya yang klinik itu di profesi ya, di program profesi dokter, profesi perawat, profesi bidan gitu. Nah, itu mengacu pada apa? Pada KKNI yang ini. Kursor saya jalan nggak, Bu Yudi? Jalan ya. Seperti ini. Ya, mudah-mudahan ya. Dan KKNI ini. Tuh. Apa sih itu KKNI nanti di slide berikutnya? Ya, ternyata yang mempengaruhi dalam menyusun kurikulum supaya nanti mahasiswa yang diluluskan itu memiliki kompetensi yang memang dibutuhkan oleh klien, dalam hal ini rumah sakit ya. Nah, itu harus mempertimbangkan banyak hal. Dari segi peraturan di sini dua yang sama. Undang-undang tentang pendidikan tinggi, tentang KKNI, ada sesi ya tentang pendidikan perguruan tinggi ya, akreditasi kampus ya. Nah, ini peraturan yang akan peraturan dan kebijakan. Yang bawahnya harus memperhatikan body of knowledge masing-masing profesi atau prodi, terus misi dari masing-masing kampus, dan juga yang sekarang ada yang namanya era ini ya, edukasi 4.0 gitu ya, dan juga era industri 4.0 yang malah sekarang udah 5.0 gitu. Nah, era ini akan mempengaruhi tadi, ditambah selain teman-teman di sini bukan belajar bagaimana cara menyusun kurikulum, tapi diharapkan memahami nanti apa sih yang dari komponen yang mana yang dari kurikulum yang perlu kita cermati gitu ya, karena memang banyak sekali itu kurikulum. Tahap 2 ini kurikulum secara global. Tadi ketiga kurikulum pendidikan tinggi berarti kurikulum yang dibuat oleh perguruan tinggi tadi ya, untuk mencapai tadi lulusan ini mau seperti apa tuh. Nah, itu dibuat oleh pendidikan tinggi. Nah, kalau teman-teman, kalau misalnya nanti mau jadi preceptor yang preceptinya adalah pegawai baru, ya, berarti kurikulumnya bukan kurikulum dari kampus, gitu, tapi kurikulum dari misalnya kurikulum ini mungkin sama halnya isinya dengan program orientasi atau program magang. Nah, itu yang dilihat ya. Tapi kalau misalnya persepsinya adalah mahasiswa, berarti kita harus lihat kurikulum atau perangkat atau komponen dari kurikulum yang besar itu. Isinya apa sih kurikulum? Ya, kurikulum itu yang penting karena dia ini sebagai suatu perangkat untuk penyelenggaraan pendidikan. Berarti tadi untuk mencapai lulusan yang begini ya, lulusannya harus bisa apa. Nah, itu tuh namanya
CPL, capaian pembelajaran guru. Nah, itu CPL. Lalu ada yang namanya bahan kajian di kurikulum. Bahan kajian itu misalnya topik-topik yang memang harus diberikan kepada mahasiswa atau peserta didik ya untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan tuh seperti tujuan ya, tujuan belajar gitu. Tapi karena ada kata lulusan berarti tadi tuh ya lulusan mau dijadikan CSI yang mempunyai kompetensi seperti apa. Ini paling gede nih CPL. Nah, lalu ada mata kuliah. Tadi bahan kajian, topik-topik materi, mata kuliah ya. Dalam kurikulum ada banyak mata kuliah. Untuk bahan kajian ini diramu menjadi berapa mata kuliah. Dalam mata kuliah nanti ada yang namanya BRP atau LTS. Ya. Kalau yang pernah bimbing mahasiswa, saya yakin sudah familiar dengan yang namanya RPS, rencana pembelajaran semester. Atau sekarang trennya itu dengan istilah BRT, buku rancangan pembelajaran. Isinya sama, ya. Isi pada umumnya sama, ya, tapi isinya itu lebih, kalau BRT ini sudah lebih kepada outcome, saya akan jelaskan. Ya. Nah, di dalam BST atau STS nanti akan berbentuk DPMK, DPMK, DP tadi capaian pembelajaran, MK itu mata kuliah. Misalnya satu mata kuliah, ya jadi CPL gedenya, nanti CPL ini kan untuk mencapai CPL dia MK-nya banyak nih. Nah, mata kuliah dia ada ini. Ada DPMK banyak. Kalau DPMK itu biasanya dari tutupnya lagi, gitu, tutup capaian kuliah. Nah, di bagian mana yang nanti akan teman-teman cermati adalah di bagian yang ini di nomor 3. Ini nanti akan diberi contoh dan seperti apa wujudnya itu BRT atau SPS ya, dan juga wujudnya CPMK dan sub CPMK gitu. Mudah-mudahan sampai sini paham. Nah, tadi dalam menyusun kurikulum sampai kepada SPS dan BRT yang kecil-kecilnya itu mata kuliah ya, itu semua sekarang mengacu pada OBE, Outcome Based Education. Outcome namanya berarti luaran, itu yang berbasis pada luaran atau hasil gitu. Kalau dulu mungkin yang zaman ibu-ibu di sini nih ya, kakak-kakak kuliah ya, masih kompetensi berbasis kurikulum berbasis kompetensi KBK ya. Nah, sekarang bukan berdasarkan kompetensi lagi, tapi berdasarkan outcome. Hasil di paling ujung itu apa? Gitu. Sebelum outcome ada output. Outcome, nanti kesananya lagi mencapai visi misi institusi. Nah, outcome kalau berdasarkan hasil tadi, balik lagi. Kalau KKNI itu udah berdasarkan hasil. Hasilnya apa tadi tuh? Misalnya tenaga kesehatan dengan kualifikasi ini. Ya, itu udah outcome. Nah, dijabarkan oleh kampus itu ya dalam kurikulum yang berbasis OB. Gitu. Ini dikenalkan aja ya, berarti berbasis hasil. Nah, hasil itu adanya di mana? Ya, balik lagi. Kita bisa melihat hasil yang diharapkan oleh, misalnya kalau mahasiswa berarti oleh kampus. Nanti kalau mahasiswa ini dia praktek di RSUD Cengkareng misalnya, ya, mata kuliah apa nih, perawatan anak gitu, ya. Terus di situ ada studi PS-nya. Diharapkan nanti setelah mahasiswa praktek di mana
mahasiswa mampu titik 2, CPMK 1 apa, CPMK 2 apa, gitu. Nah, itu adalah hasil yang diharapkan tadi, objek outcome-nya tadi, ya, outcome based. Jadi nanti ketika kakak-kakak sudah menjadi seorang presenter, diharapkan dapat membimbing adik-adik mahasiswa ataupun adik-adik yang baru, ya, menjadi seorang perawat, seorang bidan, ya, atau seorang dokter. Kalau dokter biasanya sudah punya ininya, programnya sudah lebih paten tuh, ya, program untuk internship dan segala macam. Nah, itu harus mempertimbangkan tadi outcome-nya, kompetensi apa yang ada di CPMK, gitu. Dilihat tuh, atau kompetensi apa yang diharapkan bisa tercapai di program orientasi atau magelang, itu bagi perawat ataupun bidan, ya. Nah, itu kalau misalnya CPMK-nya misalnya mahasiswa mampu, ya, untuk melakukan, karena saya di manajemen misalnya, mampu melakukan timbang terima, ya, timbang terima di ruangan, gitu, ya. Berarti ketika kita kakak-kakak menjadi seorang preceptor, bagaimana caranya ini dia mahasiswa ini setelah selesai selesai praktek di ruangan saya, gitu. Sekarang karena preceptor masih identik dengan ruangan ini preceptornya siapa, gitu, ya. Padahal kalau konsepnya preceptor bisa mobile atau si preceptor ngikutin preceptor, gitu, konsep preceptor. Yang misalnya, atau misalnya setelah periode 1 minggu atau 6 hari dia sudah praktek di rumah sakit, dia harus bisa melakukan tadi offline, ya, timbang terima dengan sesuai dengan ini, ya, langkah-langkah yang baik. Nah, itu harus dipikirin gimana ya caranya, ya, nanti si mahasiswa ini bisa menerapkan nanti timbang terima. Minimal 1 orang mahasiswa itu mencoba 1 kali, gitu, memimpin offline, ya. Nah, itu nanti yang akan dibuat oleh kakak-kakak, ya, di 5 hari ke depan, yang dibuat perencanaannya, dilaksanakan, ya, sampai melakukan salah satu contoh evaluasi, gitu, ya. Latihan ini begitu. Nah, ini yang hari ini kita diskusi nanti, ya, bagaimana sih sebenarnya asal muasalnya. Itu tadi sudah disinggung sedikit, belum ke contoh, ya, contoh nanti belakangan. Nah, mudah-mudahan sudah paham, ya, kita udah ngomongin bukan berdasarkan kompetensi lagi, tapi berdasarkan outcome, hasil. Meskipun, ya, nanti kalau dilihat bahasa atau kalimat outcome-nya itu memang bahasa kompetensi, gitu, ya. Nah, kita masuk ke pembelajaran klinik tadi. Sekarang lagi pelatihan preceptorship, berarti ngobrolin tentang pembelajaran klinik tadi, ya, pembimbingan klinik dengan metode preceptor. Nah, kita harus pahami dulu konsep dari pembelajaran klinik. Namanya pembelajaran klinik berarti bukan hanya pengetahuan persepsi nanti yang diperhatikan, ya, tapi juga ada psikomotor dan sikap atau afektif. Ya, kalau dilihat sini definisi, pembelajaran klinik adalah suatu pengalaman belajar yang bertujuan untuk memberikan kesempatan peserta didik untuk menjadi tampil dalam menerapkan ilmu, ya, ilmu yang dia sudah dapat di kelas untuk diwujudkan menjadi tindakan psikomotor dan sikap yang baik. Teman-teman mungkin di-refresh lagi. 3 hal ini yang dilingkari itu adalah 3 aspek kompetensi, ya. S A, kalau bahasa Inggrisnya SA, nya itu ya, ilmu, S-nya skill, terus psikomotor, S-nya afektif, gitu.
Ada juga yang judulnya membuat pikiran ada seperti namanya sama. Terus ya, tidak kompetensi. Ya. Oke. Sistem belajar di klinik, ya, hakikatnya harus menumbuhkan kemampuan untuk melaksanakan, mengembangkan keterampilan dalam membuat keputusan klinik, dan menumbuh kembangkan kemandirian profesional. Jadi tidak hanya nanti teman-teman sebagai preseptor tidak hanya membuat si persepsi ini dia mampu melaksanakan, saya mampu melaksanakan tindakan gitu ya, enggak, tapi juga harus bisa membuat resepsi ini bisa membuat keputusan klinik yang kadang sulit nih, terutama teman-teman di perawat dan saya kurang tahu ya teman-teman perawat karena saya backgroundnya perawat. Kalau dokter sudah untuk membuat keputusan klinik sudah sudah diasah memang dari awal ya. Nah ini yang hijau ini nih yang harus teman-teman terutama preseptor perawat dan bidan harus bisa membuat persepsi, adik-adik persepsinya nanti membuat keputusan klinik gitu. Lalu menumbuh kembangkan kemandirian profesional ya. Nah ini tiga ini yang harus kita perhatikan dalam pembelajaran klinik ya. Nah ini tadi fokus pembelajaran klinik ya, kurang lebih sama tadi agak komunikasi, di sini ditambahin yang 6C itu ya, pemimpinan. Terus keselamatan pasien ini sudah dibahas oleh Bu Asih tadi ya, menumbuh kembangkan pemikiran kritis tadi juga. Terus praktik berbasis riset ya, sekarang di sini rumah sakit itu sudah mulai menerapkan EBP ya, evidence based practice gitu di semua lini dan juga di hampir di seluruh profesi gitu. Saya kurang tahu di RSUD apakah sudah mulai ya, diharapkan sudah memulai untuk EBP ya. Lalu pengembangan profesional ya, pengembangan profesional yang terus belajar ini harus ditanamkan pada persepsi atau peserta didik. Nah ini diambil dari buku penyusunan kurikulum ya, ini adalah prinsip dan karakteristik pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Bisa juga kita identikan berpusat pada nanti persepsi gitu ya, bisa kita cerminkan di pelatihan ini ya. Kalau berpusat pada peserta didik atau persepsi ya, persepsi tadi bisa mahasiswa, bisa pegawai baru ya. Kalau berpusat pada mereka berarti kita harus menggunakan adik-adiknya SDL, yaitu tadi yang pendidikan berpusat pada mahasiswa. Kita harus memperhatikan karakteristik ya, kolaboratif, berarti harus ada kolaborasi. Lalu pembelajaran kliniknya harus efektif, lalu sesuai dengan tema ini, tematik ini maksudnya adalah sesuai dengan profesinya gitu, bersama dengan kontekstual, lalu interaktif ya, dua arah gitu pembelajarannya, maksudnya dua arah, komunikasinya dua arah antara preseptor dan persepsi. Lalu holistik, komprehensif, menyeluruh, enggak potong-potong gitu. Lalu integratif ini pembelajaran klinik bisa diintegrasikan dengan tugas sehari-hari dari preseptor itu. Misalnya preseptor, kalau di sini ada yang preseptor misalnya di perawatan anak, kebetulan saya memang pengampu selain manajemen anak, saya di anak ya, diusahakan ketika kita membimbing mahasiswa atau membimbing misalnya perawat baru gitu ya. Nah ini kita bimbingnya itu memang si persepsinya ini nanti akan mengikuti kita, apa yang kita kerjakan dia lihat ya, dia cermati dan juga nanti sebagai bahan diskusi ya. Nah itu kita lihat capaian pembelajaran mata kuliahnya apa,
dilihat yang mana CP mana atau capaian pembelajaran mana yang bisa memang si mahasiswa ini bisa mengikuti saya gitu. Jadi nggak kerja dua kali istilahnya gitu. Ketika si preceptor ini memberikan asuhan memang ke pasien, kalian dia bimbing mahasiswanya gitu. Ya itu integratif. Ya jadi tidak terlalu capek juga kita ya di lapangan. Oke. Nah, dan karakteristik dalam pembelajaran klinik juga harus bersifat saintifik ya berdasarkan ilmu. Nah, di sini sumber belajarnya dalam hal ini kalau teman-teman di sini berasal dari rumah sakit, semoga ya sumber belajar yang ada di rumah sakit itu berkualitas, berkecukupan dan mudah aksesnya. Nah, dan teman-teman nanti sepulang dari pelatihan ini ya mudah-mudahan yang sudah kompeten makin kompeten dalam membimbing, lalu bisa sebagai fasilitator, inovator, ya kita memberikan inovasi-inovasi pada persepsi, lalu motivator dan inspirator. Nah ini prinsip penilaian nanti akan dibahas, ini boleh dibaca saja nanti ya. Nah dalam pembelajaran klinik atau pendidikan klinik yang namanya lahan praktik itu menjadi jantung dari perencanaan yang ada di kurikulum, khususnya adalah kurikulum pendidikan kesehatan itu. Jadi jika lahan prakteknya ini kurang, misalnya SDM-nya, preceptornya masih kurang, ya itu nanti akan berpengaruh kepada target capaian tadi, capaian pembelajaran lulusannya gitu. Kalau kurang targetnya ya tidak seperti yang diharapkan, nanti balik lagi ke pelayanan ke rumah sakit ketika rekrut ya akan sulit sekali menjaring ya ketika akan rekrutmen itu akan sulit merekrut memang SDM ya yang lulusan yang bagus-bagus gitu ya. Jadi itu seperti siklus gitu ya, lingkaran ya. Kalau tempat prakteknya tidak bagus, tidak mumpuni atau tidak memadai tadi ya, nanti berpengaruh pada kualitas lulusan gitu. Nah akibatnya kalau kualitas lulusan kurang bagus, nanti akan berpengaruh juga ke misalnya rumah sakit gitu ya, sebagai tempat memang fasilitas pelayanan. Ketika rekrut dia susah mencari yang berkualitas tinggi ya, sehingga jadi apa adanya, akhirnya dia menurunkan kualitas, termasuk dia daripada kekurangan tenaga gitu. Tapi akan sulit nanti juga ketika menyaring menyaring tenaga yang memang di bawah standar. Nanti tugasnya preceptor akan berat sekali ya untuk tadi mengupgrade kompetensi atau kualifikasi mereka ya supaya sesuai dengan standar gitu. Jadi berputar tuh sebab akibatnya gitu. Jadi dengan adanya pelatihan ini diharapkan nanti lebih baik lagi pembimbingan di lahan praktek ya oleh teman-teman, oleh kakak-kakak. Nah dalam lahan praktek ya supaya tadi untuk mencapai model praktek atau pembelajaran klinik yang berkualitas butuh role model. Nah, ini role model. Inti dari preceptor nanti akan dijelaskan oleh Bu Eka, kayaknya materinya besok. Nah, itu adalah preceptor sebagai role model. Model peran bagi resepsinya. Ini yang dirasa sulit mungkin ya mendapatkan role model yang memang benar-benar itu menjadi panutan gitu ya. Tapi sulit bukan berarti tidak bisa, kita bisa pelan-pelan belajar sebagai role model. Nah diingat kalau sudah ditunjuk menjadi preceptor, ditugaskan menjadi preceptor, dia akan dipandang oleh presepsi sebagai seorang panutan, sebagai role model. Tuh. Nah, ya ini ada kondisi saat ini, ya kurang model peran, hubungan kolaborasi lahan dengan pendidikan
mungkin kalau sekarang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Asih ya, ada konkordik atau bakordik itu menjadi lebih tertata ya, lebih rapi, terus jadi tahu nih preseptor di rumah sakit saya harus ngapain gitu ya dengan adanya bakordik atau konkordik ya, karena nanti akan ada pertemuan antara preseptor dengan ini pihak pendidikan ya atau dosen-dosen pengampunya. Yang diharapkan ini ya, kompetensi yang nanti dicapai gitu ya. Nah terus fasilitas ya, metode pengajaran klinis dan lain-lain ya, banyak faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran ini. Nah, alasan praktek sebagai suatu lingkungan belajar ya, jadi ada istilahnya namanya lingkungan belajar, berarti rumah sakit ini ya menjadi lingkungan bagi persepsi dia belajar gitu. Berarti harus ada yang disiapkan, harus ada yang dikembangkan, dan harus ada yang memang misalnya wajib dipenuhi supaya nanti proses pembelajaran klinisnya berjalan dengan baik gitu ya. Maka lingkungan lahan harus kondusif. Komponen yang harus dikembangkan di lahan praktik adalah ya, di sini penekanan praktik, bagaimana mengaplikasikan pengetahuan ya dalam merawat atau dalam memberikan asuhan. Lalu